Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah Abdul Lestari, NIM 2208016057 dari kelas Biologi 4B. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk mata kuliah metodologi penelitian. Nah, proposal penelitian saya yaitu berjudul Keanekaragaman Tumbuhan Paku di Kawasan Kampus 2 Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Di sini saya akan membahas untuk bab 1 yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Untuk bab 2 yaitu ada landasan teori, kajian pustaka dan kerangka berpikir. Dan untuk bab 3 yaitu ada pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode dan analisis data. Untuk yang pertama yaitu latar belakang. Nah, dalam upaya untuk melestarikan keanekaragaman tumbuhan sendiri, terutama yaitu untuk tumbuhan paku, terdapat 3 prinsip, yaitu save, use, dan study. Pendekatan save itu berfokus pada perlindungan spesies. Sedangkan pendekatan use yaitu melibatkan program pemanfaatan, entah itu bagi masyarakat, perdagangan, turisme, ataupun jasa. Kemudian untuk pendekatan study yaitu berfokus kepada suatu penelitian ilmiah untuk memahami keragaman atau keanekaragaman dari suatu spesies tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku ini tuh salah satu jenis tumbuhan yang banyak tumbuh di dunia. Bahkan di Indonesia sendiri itu terdapat 3.000 tumbuhan paku. Nah, sesuai dengan visi dari UIN Wali Songo sendiri yaitu Universitas Riset Terdepan. Nah, jadi Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang ini dapat memberikan kontribusi dalam pelestarian spesies tumbuhan terutama yaitu pada tumbuhan paku dan menjaga kelestarian lingkungannya. Nah, rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa saja sih tumbuhan paku yang ada di kawasan kampus 2 UIN Wali Songo Semarang? Nah, yang kedua yaitu bagaimana indeks keanekaragaman dari tumbuhan paku yang ada di kampus 2 UIN Wali Songo Semarang? Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi jenis tumbuhan paku apa saja yang ada di kawasan kampus 2 UIN Wali Songo Semarang. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui berapa indeks keanekaragaman dari tumbuhan paku yang ada di kawasan kampus 2 UIN Wali Songo Semarang. Nah, untuk manfaat penelitiannya yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya itu sebagai sumber pengetahuan dan sumber pembelajaran bagi pembaca. Dan untuk manfaat praktis yaitu untuk menambah wawasan mengenai keanekaragaman tumbuhan paku yang ada di kawasan kampus 2 UIN Wali Songo Semarang. Selanjutnya yaitu ada landasan teori. Nah, tumbuhan paku itu merupakan tumbuhan yang memiliki spora sebagai alat untuk perkembangbiakannya. Ciri-ciri dari tumbuhan paku yaitu sistem perakarannya itu termasuk ke dalam sistem perakaran serabut. Perakarannya dari embrio dibedakan menjadi kutub-kutub yaitu kutub atas serta kutub bawah. Nah, batang pada tumbuhan paku itu umumnya rimpang dan terdapat dan ada yang berbentuk batang yang sesungguhnya. Kemudian untuk tumbuhan paku itu umumnya mengumpal atau menyebar di sepanjang tangkai. Dan untuk spora pada tumbuhan paku itu terbentuk dalam sporangium yang berkelompok atau yang biasa dikenal dengan sorus. Sorus pada tumbuhan paku itu umumnya ditemukan pada bagian bawah permukaan daun. Namun juga terdapat beberapa spesies paku yang sorusnya itu ada di permukaan atas. Tumbuhan paku sendiri itu terbagi menjadi 4 kelas yaitu Silopitinae, Lycopodinae, Equisetinae, dan Felicinae. Nah, untuk kajian pustaka saya mengambil 3 dari peneliti sebelumnya, yaitu yang pertama dari penelitian Prabudita tahun 2021. Beliau menemukan sebanyak 24 spesies tumbuhan paku di Bukit Botak yang tergolong ke dalam 4 ordo, 8 famili, dan 16 genus, serta menganalisis indeks keanekaragaman, dominansi, dan kemerataan tumbuhan paku di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu penelitian Saputro pada tahun 2020. Beliau berhasil mengidentifikasi sebanyak 18 jenis tumbuhan paku yang tergolong dalam 11 famili dan menunjukkan bahwa faktor lingkungan di kawasan tersebut itu cocok untuk pertumbuhan tumbuhan paku. Nah, pada penelitian Saputro itu juga membahas pentingnya untuk melakukan perlindungan serta pelestarian keanekaragaman tumbuhan paku di kawasan tersebut. Dan yang ketiga yaitu penelitian dari Sulastri pada tahun 2019. Beliau menemukan sebanyak 21 jenis tumbuhan paku-pakuan di kawasan wisata alam Candi Mancur yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan modul pembelajaran biologi bagi siswa SMA. Nah, kemudian
yaitu ada kerangka berpikir, yaitu untuk lokasinya itu ada di kampus 2 Universitas Semarang. Yang diteliti yaitu ada tumbuhan paku, kemudian untuk menganalisis masalahnya, pengumpulan data, kemudian mengidentifikasi jenis dan karakteristik dari tumbuhan paku tersebut, kemudian dilakukan pengumpulan data dan dilakukan analisis. Nah, untuk selanjutnya itu metode penelitian. Untuk penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Lokasinya yaitu di kampus 2 Universitas Semarang dan direncanakan itu pada bulan Juli hingga Oktober untuk penelitiannya. Kemudian untuk sumber datanya yaitu ada primer dan sekunder. Untuk metode dan instrumen pengumpulan data yaitu dengan observasi, karakterisasi, identifikasi, klasifikasi, dan kajian dokumen. Dan untuk analisis data yaitu melakukan perhitungan indeks keanekaragaman, yaitu dengan rumus yang tertera tersebut. Baik, sekian, terima kasih untuk pemaparan proposal penelitian saya yang berjudul Keanekaragaman Tumbuhan Paku di kawasan Kampus 2 Universitas Semarang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.